Pelaku kejahatan, preman, residivis, dan orang bertato nggak akan bisa tidur nyenyak pada rentang waktu 1982 sampai 1985. Selama bertahun-tahun, peristiwa penembakan misterius atau Petrus sering dibicarakan sebagai operasi yang penuh teka-teki, karena nggak pernah ada penjelasan resmi tentang siapa yang menjalankannya dan bagaimana mekanismenya bekerja. Namun berbeda dengan peristiwa kekerasan lain di Indonesia, kebijakan di balik Petrus justru pernah diakui secara terbuka oleh pucuk pimpinan tertinggi negara pada masa itu. Dalam autobiografinya yang terbit pada tahun 1989 berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Presiden Soeharto menyebut bahwa tindakan penembakan terhadap penjahat kelas berat merupakan bentuk shock terapi atau terapi kejut yang menurutnya diperlukan karena tingkat kriminalitas sudah dianggap sangat meresahkan masyarakat. Soeharto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dalam situasi di mana para pelaku kejahatan dinilai telah melampaui batas dan hukum dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera. Meski demikian, pengakuan tersebut nggak pernah disertai penjelasan teknis mengenai bagaimana operasi itu dijalankan, siapa yang terlibat, dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya, sehingga Petrus tetap menyisakan banyak pertanyaan hingga hari ini. Pada awal dekade 1980-an, kondisi kota-kota besar di Indonesia sedang berada dalam fase yang kompleks, di mana laju urbanisasi meningkat pesat, lapangan pekerjaan gak selalu seimbang, dan ruang-ruang publik mulai dipenuhi oleh berbagai kelompok informal yang hidup dari sektor jalanan, mulai dari buruh kasar, pengamen, hingga preman pasar yang kerap diasosiasikan dengan tindakan kriminal. Di tengah situasi tersebut, rasa aman masyarakat menjadi isu utama, karena pemberitaan mengenai pencurian, perampokan, dan kekerasan jalanan semakin sering terdengar, dan dalam percakapan sehari-hari muncul anggapan bahwa hukum gak cukup cepat dalam menangani para pelaku kejahatan, terutama mereka yang dianggap sebagai residivis atau kriminal kelas berat. Dalam konteks inilah, pada tahun 1982, masyarakat mulai dikejutkan oleh serangkaian penemuan mayat yang tidak biasa, di mana para korban ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka tembak, seringkali di bagian kepala atau dada, dan jasad mereka diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat, seperti pinggir jalan, kolong jembatan, atau area publik lainnya. Pada tahap awal, peristiwa-peristiwa ini masih dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari adanya pola yang berulang, baik dari cara kematian korban, waktu kejadian, maupun latar belakang korban yang umumnya pernah memiliki catatan kriminal atau setidaknya dikenal sebagai orang yang kerap beraktivitas di lingkungan yang keras. Karena nggak pernah ada penjelasan yang rinci mengenai siapa pelaku penembakan tersebut, masyarakat kemudian menciptakan istilah sendiri untuk menggambarkan rangkaian peristiwa ini, yakni Petrus, singkatan dari penembakan misterius, sebuah istilah yang dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi bagian dari ketakutan kolektif pada masa itu. Yang membuat Petrus berbeda dari kasus kriminal pada umumnya adalah tidak adanya proses hukum yang terlihat secara terbuka, karena korban tidak pernah diberitakan melalui persidangan, tidak ada penangkapan yang diumumkan, dan tidak ada kejelasan mengenai penyelidikan resmi. Sehingga peristiwa ini seolah berjalan dalam senyap, namun dampaknya terasa luas di benak masyarakat. Dalam berbagai kesaksian tidak resmi dan laporan media pada masa itu, muncul gambaran bahwa keberadaan Petrus justru menciptakan efek kejut yang besar, di mana angka kriminalitas diklaim menurun, tetapi di sisi lain, rasa takut menyebar jauh lebih cepat, terutama di kalangan masyarakat kecil yang hidup di ruang publik. Bagi para tunawisma, pengamen, pengemis, dan pekerja informal lainnya, batas antara kriminal dan orang miskin menjadi semakin pudar.
karena label tersebut seringkali ditentukan bukan melalui proses hukum, melainkan berdasarkan persepsi sosial, penampilan, atau lingkungan tempat seseorang hidup. Akibatnya banyak orang yang memilih untuk menghilang dari jalanan, berpindah tempat, atau sengaja mengurangi aktivitas di ruang publik demi menghindari perhatian. Karena dalam situasi seperti itu, menjadi terlihat justru dianggap berbahaya. Ketakutan ini nggak hanya dialami oleh mereka yang memiliki catatan kriminal, tetapi juga oleh orang-orang yang sama sekali tidak terlibat kejahatan, namun hidup di lingkungan yang rawan dengan stigma. Sehingga Petrus secara perlahan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan ruang kota dan dengan sesamanya. Hingga bertahun-tahun kemudian gak pernah ada pengungkapan menyeluruh mengenai siapa yang bertanggung jawab atas rangkaian penembakan ini. Dan meskipun Presiden Soeharto dalam sebuah pernyataan pernah mengakui adanya kebijakan penindakan keras terhadap penjahat kelas berat, detail mengenai pelaksanaan, mekanisme, dan pertanggungjawaban hukumnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Karena itu, Petrus tetap menjadi salah satu episode paling gelap dalam sejarah keamanan Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korban yang berjatuhan, tetapi karena cara kekerasan tersebut berlangsung di luar proses hukum yang transparan dan meninggalkan jejak ketakutan yang membekas dalam ingatan kolektif masyarakat. Bagi sebagian orang, Petrus dikenang sebagai masa ketika kriminalitas ditekan dengan cara yang ekstrim, sementara bagi yang lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketika rasa aman dibangun melalui ketakutan, orang-orang yang paling lemah dan tidak punya perlindungan justru menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam konteks sejarah keamanan Indonesia, penembakan misterius dapat dilihat sebagai respon negara terhadap situasi sosial dan kriminalitas pada awal 1980-an. Namun, keterbatasan informasi resmi, ketiadaan dokumentasi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban membuat peristiwa ini sulit dievaluasi secara utuh. Akibatnya, Petrus lebih banyak direkonstruksi melalui kesaksian tidak resmi, laporan media, dan pengakuan terbatas dari elit kekuasaan. Sehingga hingga kini ia tetap menjadi peristiwa yang berada di wilayah abu-abu antara kebijakan keamanan, pelanggaran hukum, dan dampak sosial yang luas terhadap masyarakat. Gua beserta seluruh tim GPTP mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan topik menarik berikutnya.